tadi kan disebutkan bahwa ada total 16 tersangka dari WNA. Sementara kan kalau kita tahu berkaitan dengan pengungkapan sebelumnya di Satgas PPKG itu kan cukup jarang ada WNA yang menjadi tersangka. Nah ini apakah memang ada tren peningkatan pelaku dari warga negara asing yang menjadi bandar narkoba atau kurir narkoba ke Indonesia, lalu tujuannya ini mayoritas WNA ini pada kemana? Apakah kembali kah atau seperti apa? Lalu bagaimana upaya pencegahan dari Polri sendiri gitu, mengingat kan ada peningkatan dari WNA yang menjadi tersangka kasus narkoba. Terima kasih. Mohon izin Pak Kapolres, kami persilakan. Terima kasih Mas Ilham. Ketika tadi kita masih di pasar, tentunya terkait dengan prevalensi narkoba kita masih cukup tinggi juga. Dan itu kita sama-sama kegiatan penanganan pemberantasan narkoba ini harus dua sisi. Di mana kurang edukasi harus berkuat. Dan kita juga dari kepolisian, terus juga tindakan-tindakan edukasi. Termasuk ada tempat-tempat tertentu yang mungkin kita kenal dengan kampung narkoba. Bagaimana kita ubah itu menjadi kampung bebas narkoba? Ada beberapa tempat yang sudah kita lakukan intervensi untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan penggunaan narkoba di tempat-tempat tersebut. Ini adalah salah satu upaya kita. Kalau kita lihat memang jumlahnya masih tinggi, ya itulah yang harus kita lakukan. Penegakan hukum semata tidak akan menyelesaikan masalah, tapi edukasi, sosialisasi, dan mengurangi demand. Karena itu kita butuh semuanya, butuh terlibat di sini. Tetapi dalam penggunaan tentu sudah mengurangi. Ya, kalau semuanya ditampung masuk penjara, penjara penuh, nanti tidak mendidik mereka juga. Kita harus tetap optimis bahwa kita harus sanggup menyelesaikan. Harus optimis. Kita sudah punya beberapa kerjasama yang kita lakukan dengan kepolisian, dengan teman-teman serta internal di Indonesia, tetapi juga dengan teman-teman dari otoritas-otoritas terkait pengungkapan narkoba di otoritas-otoritas negara lain. Apakah kita sudah on the track? Ya, kita jalankan semua. Memang tantangannya cukup besar tadi. Kalau kita mau menangkap dari tengah laut, terus banyak kayak itu. Kita pernah melakukan satu operasi di laut selatan Sumatera bersama teman-teman di Sungai. Kapal kita terlihatkan buritannya jebol 3 hari anggota kita kampul ya tengah laut. Untung nggak harusnya nggak ke Andaman sana. Kalau di sekitar ke Andaman nggak tahu. Itulah perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman kita. Berjuang untuk menyelamatkan bangsa. Ketika itu saya dilapor, Pak, ada yang sakit, Pak. Kita sudah stres, apakah karena tembak atau karena ternyata karena 3 hari di lapangan itu susah. Buang air udah nggak bisa karena buritanya jebol, tempat mandinya jebol. Jadi mandinya di laut, maaf, buangnya sudah di laut. Begitulah pengorbanan kita harus tetap optimis bersama mengatasi. Kemudian selama mudik, kita yang melaksanakan tugas fokus pada mudik dan mengendalikan lalu lintas, terus antisipasi kegiatan mudik, membuat lancar arus lalu lintas. Tetapi dari kami dari lapangan itu kita juga harus bekerja. Kita tetap akan berusaha untuk menanggulangi berbagai narkoba. Dan ini ada beberapa yang kita lakukan. Ini kan sebenarnya salah satu yang akan dipakai untuk itu pelakuan. Nah, ini sudah kita potong dulu sih. Ya itulah langkah yang kita lakukan. Dan kita juga akan terus melakukan kegiatan penegakan hukum selama Ramadan ini juga. Itu yang Mas Ilham ya. Kemudian dari Pak Yona, ini kan proses TPPU nanti akan berlangsung, kan ini pilih satu, diambil, kemudian kita tracing dulu asetnya, kita ambil yang terkait misalkan dari beberapa kasus yang pernah kita lakukan tidak bisa TPPU, masing-masing hitungnya ada yang kita bisa mobil, kapal, termasuk di dalamnya ada rumah.
pasti akan sedang tracing. Nanti kita kerjasama dengan teman-teman dinas PDP Amerika dan juga lembaga terkait. Itu nanti untuk kita DPP bukan. Jadi semua hasil kejahatan, hasil penjualan narkoba ini yang berdasar dari penjualan narkoba kita lacak, kita tracing. Ketika ketemu ya kita ambil, tidak sidang. Nanti kita serahkan pengaduan untuk sidang. Kemudian tadi kita sudah usulkan juga ada satu tempat di Kalimantan yang kita usulkan untuk kita Roda Armani hasil PPP yang lalu kita usulkan untuk bisa dari tempat rehabilitasi. Tidak apa-apa juga. Tapi semua itu nanti tergantung keputusan dari pengadilan. Karena kita hanya mengantarkan dalam ini tahap 1, tahap 2 mengenal barang bukti dan tersangkanya nanti dalam sidang putuskan sendiri. Tapi saya yakin bahwa barang-barang ini dinasnya akan disita oleh negara, dinampas untuk negara. Kalau yang ini ya dibuang kan, dibuang kita. Yang sudah dalam bentuk aset disita, dirampas, uangnya untuk negara bisa dipakai untuk membantu program pemerintah. Yang kalau depan kita ini ya dibuang, musnahkan sampai nanti kalau penyakit ini. Tuh, yang baiknya terima kasih. Mas Taufik, masalah Vienna, yang model itu kan ada juga, tapi kebetulan pada beberapa waktu yang lalu ada beberapa Vienna yang langsung membawa. Kenapa Vienna Malaysia langsung membawa dari Malaysia? Dibawa sendiri, akhirnya berhasil kita tangkap. Ada juga kulit dari negara lain yang datang dari Jakarta, Malaysia kita tangkapnya di Sumatera. Jadi berbeda-beda. Tujuannya memang ada yang nyambil jadi turis, tapi ada juga yang mau datang ke sini untuk menjadi bagian dari sindikat. Nah, ini harus kita berhati-hati. Antisipasi kita tentu kita kerjasama dengan